Halo Kak Yuli, ya. Pagi, siang Bang Edis. Iya. Ya, aku udah ngikutin semuanya Bang Edis ya. Mungkin memang ini masukan dari saya saja ya Bang Edis. Mungkin lebih baiknya kita nggak usah dulu datang-datang ke sana bawa flyer, melainkan mungkin ada beberapa teman yang bergerak di daerah Surabaya dan di Jakarta. Kita melakukan yang namanya audiensi aja dulu Bang Edis. Audiensi dengan membawa surat terbuka kedutaan seperti itu. Itu lebih baik dan lebih elegan ya Bang Edis daripada kita ke sana rame-rame. Karena biasanya kalau audiensi, biasanya kita pasti diterima dari pihak itu. Tapi yang pertama kita harus mengirimkan surat dulu Bang Edis. Surat kalau kita dari teman-teman Indonesia ini mau melakukan yang namanya audiensi ke pihak kedubes Amerika. Itu lebih baik Bang Edis. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman juga pasti siap gerak kok di bawah Bang Edis untuk membuat petisi. Petisi itu juga penting Bang Edis. Petisi itu sangat penting juga Bang Edis. Petisi itu maksudnya gimana? Jadi kayak teman-teman membuat Save Edis TV dengan beberapa yang disampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan yang namanya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan laporan ke sana. Nanti kita semua bakal bikin petisi tanda tangan berapa, mungkin jumlah tanda tangan yang dibutuhkan mungkin 10.000 orang nih. Nanti kita bakal bikin linknya itu, webnya. Nanti kita bakal share ke teman-teman, nanti mereka bakal tanda tangan sama-sama petisi itu Bang Edis. Iya. Dan juga maksudnya pemberitahuan ya, maksudnya karena gini, sebenarnya kan yang menjadi saksi ya, yang menjadi atau orang-orang yang tahu bahwa saya itu mendapatkan ancaman. Kalian sudah lihat sendiri ya ancaman-ancaman yang saya alami ketika saya sedang online begini berdebat atau berdiskusi lintas agama. Mengatakan kalau saya pulang ke Indonesia habis kamu, kalau kamu begini, kalau kamu ketemu muslim habis dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu yang sesungguhnya sangat penting begitu bagi mereka seperti itu, bahwa Edis TV, alasan supaya Edis TV ingin dideportasi, alasan Edis TV supaya dipulangkan dengan membuat laporan-laporan palsu itu sebenarnya hanyalah karena masalah Edis TV mendebat orang-orang Islam begitu, hanya karena mendebat saja. Bukankah orang-orang Islam pun mendebat Kristen? Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu, yang diplomatis ya, seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga, saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini Bang Edis ya, karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka Bang Edis. Itu lebih baik dan elegan Bang Edis, karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada geruduk rame-rame, itu beda Bang Edis. Mending itu sih Bang Edis, itu langkah pertama. Tapi teman-teman, sebentar. Audiensi maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis, mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar, karena saya sangat tapi nggak apa-apa juga sih, maksudnya begini. Okay. Artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton, hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Edis keadaan sebenarnya bahwa, ya keadaan sebenarnya yes. Bahwa kami ini, misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya bahwa Edis TV atau Edis Sidaputar, kalau hanya menyebutkan Edis TV saja mereka tidak tahu, tapi kalau menyebutkan Edis Sidaputar pasti tahu begitu, karena itu ada dalam rekam sejak di sana, karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak kedutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya, bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edis Sidaputar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini, dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya
ada seseorang, bahkan ini saya bisa saya putarkan tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edi Sidabutar atau Edi TV begitu. Jadi supaya pihak negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural, ingat ya, sistem kita prosedural. Kita orang Kristen itu kalangan terpelajar, bukan kalangan geruduk-geruduk, bukan kalangan dema-demo gitu. Ya, mungkin itu sih Bang Edi cara yang elegan. Pertama itu mungkin dari saya, kita bikin surat terbuka, bikin surat untuk audiensi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman, mungkin kalau tanya teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa Bang Edi. Audiensi itu menyampaikan bahwa Edi Sidabutar ini tidak melakukan apa seperti yang sudah dilaporkan di web yang disampaikan itu Bang Edi. Itu paling penting Bang Idris, dan petisi itu nanti kita bikin, itu aja Bang Idris. Bukan, kalau ke situ nanti malah agak sedikit ini, maksud saya begini, bahwa Edi Sidabutar itu memang ditarget oleh orang-orang Islam supaya dipulangkan dari sana. Oke. Begitu. Karena Edi Sidabutar itu sesungguhnya dia mengalami persekusi seperti itu. Baik. Nah, apakah itu nanti mungkin akan diterima orang kedutaan gitu, masuk ke sana seperti itu atau bagaimana? Kemungkinan besar bisa Bang Edis. Yang penting kita kan mengirim sebelum masuk ke sana itu kan kita harus ada berapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin melakukan surat. Tapi apa kalau begitu mungkin kalau perorangan kayaknya ini susah begitu. Mungkin lembaga harusnya. Perorangan bisa Bang Edis. Perorangan bisa. Nanti coba di Surabaya, nanti saya coba dulu Bang Edis ya. Kalau bagusnya sih yang Jakarta begitu. Oh masih boleh. Iya, yang Jakarta. Jadi yang kapitalnya langsung. Oke. Begitu. Siap Bang Edis. Nanti teman-teman juga bisa, pasti teman-teman siap bantu Bang Edis. Teman-teman semua ada support dari beberapa hari, 2 hari kemarin mereka nunggu Bang Edis. Iya, karena saya terus terang saja itu yang saya pikirkan. Begitu. Baik. Iya. Oke Bang Edis. Oke ya, jadi nanti siapa nanti timnya ya, mungkin Kak Yuli bisa terus diri dengan teman-teman di sana. Saya rasa banyaklah teman-teman yang mau merelakan waktunya begitu untuk kapan diadakan pertemuannya, kemudian diberitahu kepada pihak kedutaan bahwa orang ini, tentu mereka tahu itu kalau dibilang ini namanya Edi Sidabutar, ada di negaramu, dia di Indonesia itu sedang ditarget dan supaya dia itu segera dipulangkan seperti itu karena dia mendebat orang-orang Islam. Itu konten-kontennya bisa dilihat sendiri bahwa saya adalah seorang yang menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ajakan-ajakan debat dari orang-orang Islam yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai satu penghujatan gitu. Baik, sebenarnya kan kita ini kan tujuan kita ini hanya mengcounter, karena saya sangat yakin apa yang disampaikan Bang Edis itu benar. Laporan yang akan dikirim di web mereka itu pasti yang amburadul, yang nggak benar seperti itu Bang Edis. Iya, jadi kalau masalah begini ya, jadi di sini saya itu ada yang namanya non-profit organization. Ada, saya punya itu non-profit itu. Nah, dan saya pun itu akan melaporkan pajak saya, akan melaporkan tax saya itu pada akhir tahun karena memang belum datang tahunnya. Jadi laporan pajak itu memang dilakukan pada akhir tahun. Pada akhir tahun tentu saja saya akan melaporkan sebagai warga negara yang sebagai residen yang baik, saya melaporkan juga seperti itu. Jadi tentu itu tidak akan jadi tidak jadi masalah kalau laporannya hanya itu. Gitu. Pasti mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Iya. Ya, seperti itu. Kalau hanya sekedar Edis menggalang itu saya ada di sini, non-profit organisasinya ada saya punya. Seperti itu. Yang jelas yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu saya melawan fitnah, untuk membantu saya melawan laporan-laporan palsu yang dilaporkan oleh banyak orang, maka teman-teman harus menginfo dengan segera seperti itu pihak sana apa yang sesungguhnya terjadi gitu, bahwa Edis TV mengalami persekusi karena debat agama, karena
karena mendebat orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Itu aja tuh. Oke, rupanya semakin panjang persoalan antara Rudy Yohanes dan juga Edis TV. Nggak tanggung-tanggung, Rudy Yohanes sudah masuk ke room Islam dan memberitahukan bagaimana caranya melaporkan Edis TV supaya dideportasi dari Amerika Serikat. Oke, akan seperti apa persoalan ini kita tunggu saja. Ya, saya juga tidak mau banyak bicara antara Rudy dan si Edis, mana yang benar mana yang salah. Saya juga kurang ikuti, tapi ya kita lihat aja deh gimana nanti ujung-ujungnya ya kawan-kawan. Thank you udah menyaksikan. Salam waras dan bye-bye.